Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu dokter yang mungkin sekarang lagi kebingungan untuk persiapan akreditasi laboratorium kesehatan dengan standar yang terbaru, yaitu ada 7 bab ya. Yang pertama SKP, yang kedua TKK, yang ketiga bab 3 itu MI, yang bab 4 itu KKS. Bab 5 MFK, bab 6 PM, bab 7 PPN. Nah, di sini tuh saya sudah coba buatkan template dokumennya dari berbagai sumber tentunya. Dan ini dia, ini akan mempermudah proses pembuatan persiapan akreditasi laboratorium kesehatan. Contohnya, bisa sambil dilihat. Jadi ini sudah disusun sesuai dengan per bab ya tadi. Kemudian ketika kita klik per bab itu sudah muncul per standar. Contohnya SKP itu ada 3 standar ya. Dan seperti ini contohnya kita buka SKP 1 misalnya ya. Nah, di sini ada contohnya nih SK identifikasi pasien ya, kemudian SPO-nya, kemudian bukti pelaksanaan identifikasi pasiennya. Nah, di sini juga ada clue nanti ya bisa dibaca di sini ya, misalnya contoh tambah foto kegiatan saat di pendaftaran misalnya dan juga saat dilayani oleh petugas. Contohnya, nah di sini nanti tinggal dimasukkan nama laboratoriumnya, kemudian nomornya berdasarkan dengan tata naskahnya ya, nomenklaturnya seperti apa nanti. Nah, ini contohnya tentang kebijakan identifikasi pasien, nanti tinggal dimasukkan juga di sini nama lab case-nya. Kemudian ini sudah diatur considerance mengingatnya dengan undang-undang peraturan Menteri Kesehatan dan sebagainya itu udah saya update terbaru ya. Undang Kesehatan kan yang terbaru tanggal 17 tahun 2023 di mana undang-undang ini lahirnya tanggal 8 Agustus 2023 sehingga nanti otomatis nanti ditetapkannya itu harus setelah tanggal 8 Agustus 2023 gitu ya. Kalau misalnya lebih bagus sih udah 2024 atau 2025. Sekarang kan udah tahun 2025 ya. Berarti di sininya nanti kalau bisa sih 2025 atau enggak mungkin 2024 ya. Kalau misalnya mau akreditasi tahun ini supaya supaya apa ya, maksudnya tuh nggak kelihatan baru bikin gitu kan. Sedangkan nanti ada laporan-laporan pelaksanaannya gitu. Ya, kalau misalnya sekarang tanggal 4 Januari 2025 bisa di backdate sih sebetulnya ya. Tapi tergantung dengan kebijakan lab case-nya. Silahkan. Jadi saya lanjutkan. Ini konsiderasinya sudah saya atur, sudah saya masukkan ya. Ini udah pakai Kemenkes laboratorium klinik ya. Ini juga sudah sesuai dengan instrumen survei akreditasi laboratorium kesehatan. Dan nanti tinggal dimasukkan nama lab case-nya. Kemudian nah di sini ada kebijakannya bahwa identitas pasien itu ada 4 identitas, yaitu nama pasien atau sampel atau penilaian, tanggal lahir, nomor registrasi, nomor induk kependudukan. Nah, ini tapi yang digunakan nanti ketika verifikasi minimal 2 nama dan tanggal lahir karena biasanya pasien yang hafalnya cuma itu. Nanti tinggal ditandatangan, udah nggak usah bingung lagi ya. Bisa tambahkan copy di sini, tinggal klik 2 kali, nanti tinggal masukin copy paste copy-nya. Oke, seperti itu contoh lain ya. Contoh lain ini TKK yang paling banyak mungkin ya. Ini bisa dilihat. Ini banyak banget dan di sini contohnya TKK 1 EP1 ya. Di sini dimintanya sebetulnya hanya SK penetapannya saja. Di sini sudah saya berikan juga, nanti tinggal isi visi misi tata nilai dan tujuan. Sebetulnya kalau tujuan tata nilai sih nggak wajib ya. Nah, ini untuk tujuan nih nanti tinggal masukin seperti yang tadi saya sampaikan, nanti tinggal disebutin visinya apa, misinya apa. Kalau misalnya punya falsafah, moto itu boleh kok, tinggal masukin saja gitu ya. Nanti tinggal tanda tangan seperti itu. Tapi biasanya itu saya nggak hanya apa yang diminta di instrumen, karena kan kadang surveyor itu pengennya apa ya, ada rapatnya misalnya seperti itu. Nah, itu sudah saya buatkan juga nih materi rapat penetapannya, nanti tinggal diisi tanggalnya kapan. Nah, ini nanti bla bla blanya lah ya. Nanti ini pengertian visi itu apa, kita harus terangkan dulu visi itu apa, misi itu apa, dan tujuan itu apa. Nanti tinggal kita tetapkan bersama nanti itu ya. Jangan lupa nanti bikin notulennya. Di sini ada visinya nanti apa, misinya apa, tujuannya. Jadi prinsipnya itu rapat dulu nih, penetapan dulu. Ketika sudah ditulis
tulis ya dengan notulensi. Kemudian jangan lupa nanti ada foto-foto juga. Setelah itu nanti kita tetapkan dengan SK yang tadi gitu ya. Nah, setelah kita lakukan penetapan SK baru kita sosialisasi ya. Jadi intinya tanggal yang paling muda itu yang duluan lahir itu tanggalnya itu adalah rapat penetapan. Kemudian setelah itu tanggal SK penetapan itu berarti setelah kita melakukan rapat ya tanggalnya nanti sesuaikan. Nanti di SK ini kan ada tanggalnya juga, tanggal penerbitan. Nah, nanti materi sosialisasi ini tanggalnya setelah SK ini terbit. Nah, seperti itu contohnya ya. Ini banyak sekali nih. Terus jangan lupa ada rapat jenis penetapan juga sama ya, nanti ini setiap labkes kadang kan beda-beda ya. Jenis layanannya itu tergantung dengan kebijakannya. Ini sudah ada, tinggal dimasukin aja nanti di sini. Ini kan makanya saya titik-titik ini ya karena tiap ini labkes bisa berbeda-beda ya kemampuan pelayanannya gitu. Jangan lupa nanti ada materi rapatnya juga sudah ada ya, contohnya seperti itu. Terus misalnya ini tentang aspak ya, ini silahkan aja tentang evaluasi kinerja pihak kedua ya, ini sudah saya kasih contohnya. Nah, jadi bisa dicontek mungkin ya, gak usah bingung lagi, tinggal kasih kop ya gitu, seperti itu. Insya Allah bakal mempercepat 1000 kali lipat. Bayangin ya kalau ini semua dikerjakan sendiri, 7 bab ini dari nol itu bisa sampai 1 atau 2 tahun gitu. Tapi dengan adanya template ini cukup 1 bulan atau 2 bulan lah ya, tergantung dengan laboratorium kesehatannya ya, rajin atau enggaknya nih bikin seperti ini gitu. Baik itu dokumen regulasi itu kayak panduan program SK dan SPO gitu ya. Nah, itu tinggal nanti tambahin dokumen bukti juga beberapa sudah ada ya di saya gitu. Contohnya mungkin nah seperti ini. Ini contohnya, ini dokumen bukti itu ya, itu ini masuknya dokumen bukti. Nah, nanti seperti ini contohnya, tinggal diganti aja di tahun terbaru ya. Ini karena selagi aturan itu masih berlaku ya kita buat saja gitu ya, seperti ini contohnya. Nanti tinggal plan, do, study, action gitu ya. Jadi ini satu elemen bisa digunakan di beberapa elemen nantinya, karena saya sudah buat juga ya ini form apa nanti kan ada formnya ya, kemudian nanti tinggal dimasukin ke sini gitu. Nanti tinggal masukin untuk yang kepuasan pasien ini itu tinggal di mutu pasien case, tinggal copy paste gitu. Terus ini juga nih SK penetapan indikator mutunya udah ada, panduan mutunya udah ada, program kerja mutu labnya juga udah ada gitu ya. Oke, seperti itu. Ini nanti tinggal disesuaikan mau jadwalnya tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Nanti tinggal di tanda tangan gitu. Oke, mungkin kalau misalnya mau lebih jelas, misalnya mau zoom dulu nih, ya gimana cara dapetinnya, sebetulnya dokter atau bapak atau ibu itu bisa klik link di bawah ini di deskripsi YouTube ini. Tapi kalau misalnya kurang jelas nih gitu ya, karena kan sebetulnya di sini tuh cuman terbatas ya waktunya. Tapi kalau misalnya mau lebih puas gitu ya, pengen lihat file-filenya dulu ya, untuk sebelum mendapatkannya itu bisa zoom, tinggal nanti kita jadwalkan gitu ya. Oke, mungkin terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menonton. Saya tunggu kalau mau ada yang mau zoom ya. Oke, terima kasih. Silahkan klik link untuk mendapatkan file-file ini. Insya Allah bakal mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan akreditasi laboratorium kesehatan. Terima kasih.